teman-teman, ini adalah salah satu lubang binatang pengerat. Biasanya seperti ini adalah tikus hutan, atau bisa jadi kelinci liar, atau sejenisnya ya, garangan atau ya sebangsanya pengerat. Biasanya dia menyembunyikan anak-anaknya bersarang di tempat seperti ini. Tapi tidak jarang juga ditemukan ular liar di sini. Makanya teman-teman harus hati-hati. Kalau di hutan liar, teman-teman harus memiliki baju yang proteksi, jangan sembarangan. Sekali lagi, alam bukan untuk main-main ya. Harus betul-betul safety, karena kita nggak tahu berbahaya yang ada di hutan itu seperti apa. Oke, cekidot. Nah, kita teman-teman hari ini tadi kita jalan dan kita menemui burung dara liar. Burung dara liar. Nah, kita akan mencoba peruntungan membuat jebakan. Teman-teman perhatikan cara membuat jebakan ini, karena ini sangat membantu jikalau teman-teman betul-betul urgent, emergency di hutan, nggak ada makanan apa, bagaimana caranya bertahan hidup di hutan, itu pakainya nanti jebakan ini. Bisa pakai sembarang, tapi ini tadi sudah saya persiapkan ya, artinya persiapkan tuh untuk tali saya selalu bawa dari rumah. Jadi tali itu penting, jangan sampai nggak bawa. Kalau di hutan, korek api juga harus dibawa kalau bisa. Makanya saya berkata, jangan pernah mencoba hidup berpetualangan sendirian di hutan tanpa persiapan, karena itu sebuah kekonyolan atau bahasanya bodoh. Jadi hutan itu ya, alam itu untuk kita nikmati. Nah, kecuali nanti bisa diambil hikmahnya itu, oh kalau emergensi seperti ini ya, survive-nya itu boleh. Tapi ini ya, jadi kita harus memberi pencerahan atau meluruskan supaya teman-teman tidak mencoba hidup di tengah hutan. Contohnya teman-teman tiba-tiba di hutan sendirian tanpa bekal, ya konyol. Naik ke puncak gunung tanpa persiapan yang matang, konyol. Jadi teman-teman harus betul-betul pakai logika. Oke. Nah, ini jejak kita ini, Mbah Suro Bolang ini bertujuan untuk apa? Memberi edukasi kepada teman-teman bahwa hutan bukan tempat untuk mainan. Hutan adalah tempat kita menikmati alamnya. Jadi ojo sembrono. Oke. Nah, karena banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui misterius di hutan. Oke, cekidot, kita akan buat jebakan karena tadi ada jejak tikus atau jejak apa itu pengerat di situ. Kita akan buat mungkin kita buat beberapa tempat titik ya, 3 titik aja. Nanti siapa tahu kita dapat hoki di 3 titik itu. Oke, cekidot, ikutin terus. Pertama kita akan pertama yang harus diperhatikan teman-teman ya, untuk membuat itu pastikan rata tempatnya. Kalau nggak rata ya dirata nih dewe, pakai itu nanti. Kita akan lihat ya, di sini cukup rata ya teman-teman ya. Sini. Nah, kita akan buat di sini satu jebakan. Kita akan, apakah boleh bisa pakai ini? Bisa. Kalau nggak pakai ini juga bisa. Langsung pohon yang ada di yang masih hidup bisa. Ya. Ini kebetulan kita persiapkan. Nah, ini saya selalu bawa ini, atau bawa ini bisa ya, boleh bebas. Ini saya bawa pisau aja biar. Jadi caranya teman-teman, kalau ini masih hidup, nah maksudnya alam hidup, tekniknya begini. Pastikan cari yang agak kuat, agak tebal ya. Nah, ini. Nah, ini yang lurus. Ini kita pakai jerat, sistem jebakan jerat ya. Nah, ini kita rapikan dulu, nanti kita pematiknya begini. Nah, ini bertujuan untuk apa? Ini nanti supaya kalau alam masih akar ini teman-teman, itu bisa langsung gini. Mbak lihat ya. Nah, oke. Jadi cari yang lentur, cari yang hidup, yang agak basah. Kalau kering mudah patah. Kalau ini pasti kembali ke asnya ini. Nah, tujuannya begitu. Bisa dipahami ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ulangi. Nah, ini kekuatannya kalau burung terkuku, burung dara liar, atau burung-burung lain masih mampu. Tetapi kalau tiba-tiba yang kena itu babi liar atau rusa ya, ini nggak kuat. Harus pakai batang yang lebih besar. Karena kita berburunya tadi melihat burung, maka kapasitas burung mampu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, rapikan ini, teman-teman bisa lihat ya. Cari yang seperti ini. Untuk kuncian ini untuk kuncian ya teman-teman. Yang ini tadi. Jadi batangnya cabangnya ini jangan dihabiskan. Kita buang. Nah, terus talinya
persiapkan tali teman-teman. Bentar. Nah, ini talinya kita akan pasangkan sebentar. Selain tali, apa yang dibutuhkan teman-teman? Nah, nanti kita akan lihat step by step. Teman-teman perhatikan video ini supaya teman-teman mendapatkan pengalaman nanti kalau di alam liar itu seperti apa untuk membuatnya. Teman-teman bisa. Oke. Nah, ini ditalikan di sini teman-teman. Ya. Ini harus tali, namanya tali pati kalau di kami. Tali pati itu yang nggak bisa lepas. Simpulnya harus simpul mati. Nah, supaya ini ya tidak bisa lepas ketika tergoyang-goyang. Nah, ketika tergoyang-goyang dia tidak lepas. Nah, kuat ya. Terus tarik seperti ini. Teman-teman pastikan ininya ya. Ini ukurannya jangan sampai melebihi panjangnya ini ya. Panjangnya pohon atau batang yang kita pakai untuk jebak tadi ya. Nah, ini jangan lebih. Kenapa? Karena kalau kelebihan nariknya kurang responsif, kurang kencang daya jeratnya. Yang bagus yang bagaimana? Kasih kurang lebih 3/4 seperti ini. Teman-teman perhatikan. Jadi dari tanahnya 1 jengkal. Ya, dari tanahnya 1 jengkal. Nah, sampai sini. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa potong area sininya ya, area sininya teman-teman. Oke. Nah, terus buat tali simpulnya sebentar. Sebelum dibuat tali simpul, teman-teman bisa pakai stik batang yang lain. Nah, batang yang lain teman-teman bisa ambil ya. Nah, ini buat nanti sebagai pengunci. Nah, pengunci kurang lebih panjangnya segini ya, kurang lebih 4 sentian, kurang lebih. Ukurannya kalau 4 cm itu ya 2 jari kita. Ini seperti ini ya. Ini hanya perkiraan tapi saya rasa lebih mendekati presisinya. Oke. Terus talikan seperti ini teman-teman. Yuk, ini talinya ya. Talinya itu kasih di sedikit ujung. Jadi ini kan bagiannya 4 cm. Ini di 1 cm ini, di 1 cm sini teman-teman, bisa paham ya. Jadi tidak di tengah. Kalau ini kan di tengah teman-teman. Nah, ini di sininya agak ujung. Lah ya, oke. Nah, ini kasih pengerat. Pengerat ini nanti dikerati. Nah, dikasih kerat supaya talinya mengunci. Nah, ini caranya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, oke. Nah, ini dikasih pengerat begini supaya apa? Talinya tidak keluar, tidak lepas. Nah, jadi nanti boleh pakai teknik yang bagaimana. Ini seperti ini ya teman-teman. Set. Nah, terus ditali pati juga. Teman-teman bisa lihat. Nah, tali pati juga. Ini sebagai kunci. Lah, setelah tali pati ini teman-teman buat tali simpul. Nah, tali simpul itu seperti ini teman-teman ya tekniknya. Oke, masuk. Oke, tarik ke sini. Terus antara yang ini ya seperti ini itu dikencengin, tali kenceng. Ini simpul dikasih ruang, kelihatan ya kan? Nah, kasih ruang, tarik. Nah, jangan dikencengin. Terus ini di tali pati. Nah, yang ini ya. Nah, oke, ini sudah mati tali pati. Nah, ini kalau ini nanti ketarik, mekanisme kerjanya ini akan seperti ini ya. Contohnya ini belum jadi ya. Ini kita praktekkan. Jadi ketika nanti pematiknya terpicu diinjak atau ketarik, maka dia akan narik set. Nah, ini seperti ini. Nah, ini narik otomatis. Nah, ini yang narik kekuatannya ada di sini, brother. Di batang kayunya ini, brother. Nah, di batang kayunya ini. Makanya pilih kayu yang cukup kuat dan lentur. Oke. Nah, kita akan praktekkan lagi. Setelah ini apa yang harus dilakukan? Teman-teman bisa ukur. Nah, teman-teman bisa ukur seperti ini. Terus setelah itu area sini teman-teman, area sini itu dibikin tancapan. Cari kayu yang bentuknya V. Kita akan cari kayu yang bentuknya V. Nah, atau batang yang bentuknya V. Kita akan lihat bersama yang bentuknya V. Sebentar, di sini kelihatannya ada. Oke. Ini teman-teman.